Alhamdulillah, walau diterpa banyak tantangan dan ketidakpastian, kondisi politik dan ekonomi kita tetap stabil, bahkan mampu tumbuh secara berkelanjutan. Hari ini kita mendengar pidato dari Presiden Jokowi yang merupakan pidato kenegaraannya yang terakhir pagi tadi dalam sidang umum tentang keseluruhan, tetapi yang kita dengar baru jam 2 tadi itu adalah pidato pengantar RAPBN tahun 2025. Nah, dalam kesempatan ini saya khusus mengomentari tentang pidato RAPBN tersebut. Nah, tidak seluruhnya akan saya kasih komentar, tapi hanya bagian-bagian yang kita highlight dari yang diinformasikan tentang RAPBN 2025 tersebut. Nah, komentar saya perlu disclaimer dulu, itu bermaksud memberi pembanding kepada para pemirsa, kepada para pembelajar ekonomi, bahwa pidato beliau mengatakan demikian dan mesti berdasarkan data-data. Tetapi biasanya pidato hanya memberi gambaran data terkini saja, hingga saya mengajak kita melihatnya dalam perspektif 10 tahun selama era pemerintahan Presiden Jokowi. Nah, yang ingin saya garis bawahi dari pidato tadi ada pernyataan Presiden Jokowi tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu terjaga di kisaran 5%, dengan nada yang membanggakan ya. Kemudian itu lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan global yang sebesar 3,4%. Nanti kita akan lihat. Tetapi saya tanggapi dulu bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas pertumbuhan global itu sudah berlangsung sejak zaman era SBY. Selalu ya. Mengapa demikian? Karena beberapa negara maju itu pertumbuhan ekonominya hanya di kisaran 2-3%, bahkan kadang di bawah. Dan sehingga kita di atas rata-rata dunia itu ya baik dibandingkan di bawah rata-rata, tetapi sebenarnya bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Nanti kita akan lihat apakah rata-rata 5% Presiden Jokowi itu benar menurut data, gitu ya, terjaga benar nggak? Yang kedua dikatakan juga oleh pidato tadi, penambahan tenaga kerja baru sebanyak 21,3 juta selama periode 2015-2024. Nah, penambahan tenaga kerja itu dibaca sebagai penciptaan lapangan kerja. Nah, masalahnya apakah penciptaan lapangan kerja sebanyak itu bisa dikatakan baik atau tidak? Kita kan harus lihat perbandingan dengan periode sebelumnya atau pada selama itu dia menambah atau mengurangi pengangguran. Sebenarnya banyak detailnya ya, tapi karena kali ini kita harus memberi komentar yang umum-umum saja, nanti kita komentari. Lalu ada pernyataan rasio utang kita juga salah satu yang rendah di antara kelompok negara G20 dan ASEAN. G20 banyak negara maju ya. Saya kira ini sekarang ataupun dahulu ya begitu memang kalau terhadap G20. Ya negara-negara maju itu ada yang 100, ada yang 200. Tetapi untuk bicara apakah itu merupakan hal yang hal yang baik secara dibandingkan kalau rasio kita besar. Tetapi itu tidak apel dengan apel membandingkan beberapa negara tersebut. Kalau ASEAN mungkin, tapi ini di kajian-kajian kita yang terdahulu bahwa tidak cukup hanya rasio utang atas PDB, tapi harus ada rasio utang atas pendapatan, ada rasio yang disebut debt service ratio, beban. Jadi ada negara seperti Jepang, itu rasionya 250 ke atas terus, tetapi kalau rasio bebannya terhadap pendapatannya itu lebih kecil dari Indonesia. Dan sebagai contoh sederhana, tingkat bunga. Jadi pembayaran bunga dibandingkan pendapatan pemerintah Jepang itu di kisaran 1%, 2% gitu, kecil ya. Dibandingkan kita yang setiap tahun bayar bunga saja itu bisa mencapai sekitar 7-9% dari pendapatan. Misalnya begitu. Jadi tetapi kita tidak menyalahkan pidato presiden ya. Cuma sebagai pembelajar ekonomi kita kritis ini bahwa hal-hal positif ini, kalau perbandingan adalah berbandingan dengan siapa, apa saja yang dibandingkan, apakah cukup 1 poin saja? Membandingkan dengan yang lebih baik, ya kita lebih buruk. Membandingkan dengan yang lebih buruk, kita lebih baik. Kita pilih indikator yang kita lebih baik, ya tentu lebih baik. Jadi sebagai pembelajar ekonomi, kita coba lihat beberapa aspeknya. Lalu ada lagi isi pidato tadi yang dengan tekanan yang juga berkesan membanggakan adalah soal nilai ekspor Indonesia yang terus-menerus naik. Ya ini benar ya, ekspor Indonesia itu
memang meningkat dan cukup signifikan, tetapi itu juga nanti harus dikritisi. Tapi kan pidato tidak sampai ke situ. Ya apa saja yang menyebabkan naik? Kalau misalnya yang naik itu terkait dengan produksi rakyat kebanyakan atau sektor-sektor yang berpotensi berkelanjutan, it's okay. Tetapi nanti kita akan dapat bahwa yang naik itu batu bara, CPO, kemudian logam mulia. Ya CPO masih bisalah ada kaitan linkage-nya dengan ekonomi rakyat. Tetapi yang batu bara dengan logam mulia kecil ya. Misal, jadi tidak cukup hanya soal nilai ekspor yang meningkat saja. Artinya berita itu tidak berita buruk, tetapi bukanlah berita yang menunjukkan kinerja eksternal atau kinerja perdagangan internasional yang baik. Apalagi disebut-sebut neraca transaksi berjalan secara bertahap terus menguat, kata Presiden Jokowi. Nah, kata-katanya menguat, tidak ada angkanya. Nanti kita akan lihat angkanya. Apakah benar sinyalemen menguat tersebut? Lalu disebutkan juga di bagian lain dari pidato, indikator kesejahteraan masyarakat meningkat signifikan. Disebut-sebutlah tingkat pengangguran. Nah, berarti kan ada kaitannya dengan nomor 2 di atas tadi soal penambahan penyerapan tenaga kerja. Lalu disebut juga tingkat kemiskinan yang dianggap turun signifikan. Nah, bagian-bagian akhir dari pidato itu banyak berbicara, kan ini memang tujuannya itu memberikan gambaran tentang RAPBN 2025. Nah, mari kita lihat. Nah, untuk sepintas ini soal asumsi yang grafik itu asumsi yang di APBN 2024 ya. Ini proyeksinya, yang itu asumsi yang tadi dibacakan. Nanti kita kembali ke sini. Nah, sedangkan yang pertumbuhan ekonomi, nah ini kan 2023 kemarin, lalu 2024 ini baru asumsi pemerintah 5,2, padahal kelihatannya konsensus mengatakan akan 5,2. Kalau terjaga ya terjaga 5%, tetapi kalau kita bandingkan dengan sebelumnya pada periode SBY ini lebih rendah ya. Sebelum pandemi itu hanya 5,03, kalau kita bawa-bawa setelah pandemi, maka rata-ratanya hanya sekitar 4,16. Nah, jadi tergantung kita mau lihat rata-rata 5 tuh yang mana begitu. Yang penting lagi itu bukan prestasi dibandingkan periode sebelumnya, apalagi zaman Soeharto. Kalau ini kan nanti kalau mau membandingkan dengan yang ini ya berarti ini diikutkan dong. Kira-kira gitu ya. Jadi saya termasuk dari dulu berpendapat bahwa prestasi 5%-an itu bukanlah prestasi yang bagus dari kinerja ekonomi Indonesia. Ini kalau mau kita lihat lagi ini yang khusus lebih pendek waktunya. Ini data triwulan 2. Dari grafik ini, maka kecenderungan setahun nanti sisa 6 bulan ini akan di bawah 5,05. Ya. Jadi ya betul kisaran 5, mungkin 5,0 atau bahkan bisa 4,9. Jadi salah satu komentar saya terhadap soal pertumbuhan ekonomi itu. Kemudian disebut-sebut tadi soal penduduk miskin dengan pengangguran. Nah, mari kita lihat, betul. Presiden Jokowi selama periode pemerintahannya berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin, tapi yang disebut tadi adalah tingkat kemiskinan 11,25 menjadi 9,03, ini yang disebut ya, sehingga terjadi penurunan kurang lebih berapa itu 2,2 persen poin ya, poin namanya persen poin. Oke, tetapi dari sisi jumlah hanya turun sekitar 3 juta ya. 3,06 juta. Bahkan di periode kedua ini bertambah penduduk miskin. Jadi COVID menaikkan dan belum berhasil diturunkan sampai 2024 ini. Saya tidak tahu bagian mana yang mau dibanggakan dari ini ya. Ya artinya kalau mau lihat zaman sebelumnya, bukan soal kita memilih SBY atau Jokowi, untuk menunjukkan saja kinerja penurunan tingkat kemiskinan era Jokowi ini tidak patut dibanggakan. Ya tidak buruk, tapi tidak bisa dibanggakan. Ya, penurunannya lebih drastis ya. Kemudian yang perlu kita ketahui, tingkat penurunan kemiskinan segitu butuh biaya yang sangat besar. 498 triliun ketika COVID, 468, 460, tahun 2024 dianggarkan lagi 496 triliun. Ya jadi yang menjaga penurunan kemiskinan atau tidak naiknya jumlah penduduk miskin itu karena perensosnya besar. Nah, kalau begitu, kinerja yang mana yang dimaksud ya? Jadi kalau memang benar kinerja tersebut mestinya adalah akibat pengelolaan ekonomi yang membuat lapangan pekerja terbuka luas, kemudian membuat
pekerjaan layak, lalu bisa mengurangi kemiskinan. Perlindungan sosial adalah semacam safety net saja mestinya. Tapi dengan biaya seperti ini, hasilnya seperti tadi, malah ada isu lain, tentu tidak di pidato tadi, yaitu isu pemborosan anggaran perlindungan sosial terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Komentar lain saya adalah soal tadi, pengangguran. Betul sekali, jumlah pengangguran turun ya, angkanya. Tadi yang dikutip bukan angka 2023, karena ini Agustus. Yang tadi dikutip 4,8 itu adalah data untuk Februari 2024. Nah, mungkin para pembelajar ekonomi perlu tahu ada 2 kali Sakernas survei tenaga kerja itu, Februari dan Agustus, diumumkan beberapa bulan kemudian. Tadi yang dikutip adalah Februari. Hanya kita mesti tahu bahwa Februari itu sampelnya hanya sekitar 75.000 rumah tangga. Sampel bulan Agustus itu kurang lebih 300.000. Jadi data Agustus lebih presisi, belum keluar sekarang. Apa yang terjadi kalau kita hanya stop dulu sampai Agustus? Kalau mau bandingkan Maret ya kita buat, Februari kita buat Februari juga. Tetapi karena maksud komentar saya ini bukan menyalahkan pidato, tetapi membuat pembanding agar kita bisa berpikir lebih jernih untuk sebutlah memberi diskon atau catatan terhadap pidato tersebut. Kita ambil saja. Presiden Jokowi memulai dengan 5,94% tingkat pengangguran. Berhasil diturunkan menjadi 5,32. Ya 0,60% poin. Tetapi jumlah penganggurnya justru bertambah. Nah, tadi kan diciptakan lapangan kerja 21,94 juta. Nah, tetapi yang pengangguran lama kan ada. Jadi diciptakan segitu, sebenarnya kan kalah dari jumlah tambahan tenaga kerjanya. Ya meskipun tipis ya. Jadi saya juga tidak tahu apakah penciptaan lapangan kerja segitu tuh layak dibanggakan. Kenapa tidak turun? Bahkan kalau kita mengambil zaman era sebelum reformasi, ini tingkat pengangguran ini sangat tinggi ya yang biru ini. Jadi PR ini buat pemerintahan berikutnya, bahwa soal lapangan kerja ini memang masih soal yang sangat serius. Ini baru ininya, belum detailnya. Bagaimana yang bekerja tidak penuh, yang meningkat tidak penuh, artinya dia kerja tapi tidak full. Bagaimana dengan lapangan kerja yang penuh banyak orang, banyak pertanian, industri landai, dan yang tumbuh tinggi adalah sektor seperti keuangan, jasa perusahaan yang menyerap tenaga kerjanya kecil. Itu agenda-agenda besar lain. Lalu tadi disebut-sebut soal kita rasio utangnya termasuk rendah. Ya betul. Tapi daripada bercermin dengan orang lain, kita cermin dengan diri sendiri. Apakah selama era Presiden Jokowi, rasio utang itu menurun atau meningkat? Jawabannya meningkat. Jangan soal aman di bawah 60%, meningkat ya. Waktu memulai hanya 24,68, sekarang 38,98, dan diperkirakan ya sekitaran itu 39 sampai akhir tahun nanti. Jadi meningkat. Covid di 2020, sebelum Covid juga meningkat. Saya tidak tahu bagian mana dari rasio utang yang bisa dibanggakan oleh pemerintahan periode Pak Jokowi ini. Kemudian tadi disebut soal transaksi berjalan. Menguat betul di 2 tahun terakhir. 2021 sudah mulai menurun kembali. Ya. Dan yang biru ini khusus triwulan 1 karena belum ada data yang sampai akhir ya. Dari polanya, maka ini akan turun ke sini. Menguat hanya dalam waktu 2 tahun 2021 dan 2022. Lebih karena blessing. Lebih karena keberuntungan. Situasi di mana banyak negara lain masih membatasi ekspor. Kemudian beberapa komoditas kita, saya ulangi kembali. Batu bara, CPO, kemudian logam mulia. Itu yang mendorong. Dan itu belum tentu berkesinambungan di depan. Jadi bagian mana dari perbaikan transaksi berjalan? Ini defisit ya. Ekspornya benar, ekspornya kita surplusnya besar. Loh kenapa bisa jadi defisit? Karena kita surplus di ekspor barang, tapi kita defisit besar di jasa. Kalau kita kencang mengekspor, kencang mengimpor, itu akan menambah di jasa freight, jasa transportasi. Jadi memang dilema. Belum lagi kita sebut jasa-jasa yang lain ya. Jasa yang besar juga kita defisit adalah membayar bunga dan membayar keuntungan kepada pihak asing. Dengan begitu, menurut saya selama era Pak Jokowi tidak berhasil mengatasi masalah transaksi berjalan. Nah, itu komentar saya.
Kemudian masuklah kita tadi kepada asumsi RAPBN 2025. Nah ini, pertumbuhan ekonomi dikatakan diasumsikan 5,2, sama dong dengan 2024. Dan di asumsi 2024 ini nampaknya tidak akan berhasil. Konsensus ekonom 5,0. Saya 4,9 loh ya, ini konsensus ini rata-rata. Kemudian EMF sudah bilang 2024 ini 5,0 proyeksi dia. Di 2025 5,1, kita paksa 5,2. Dan yang penting pemerintah tahun lalu buat nota keuangan juga sama dengan sekarang. Mereka menganggap 2025 akan 5,5 sampai 6,0. Sekarang keluar lagi 5,2. Berarti ini main-main dong dulu nyusun ini. Bagian mana dari RAPBN 2025 tentang pertumbuhan ekonomi ini yang menunjukkan bahwa sebelumnya sukses, maka ingin meningkatkan kesuksesan? Nggak ada dari sisi pertumbuhan ekonomi. Inflasi, oke, nah itu bolehlah kita puji salah satu yang berhasil, inflasi. Nah, nampaknya sesuai dengan target yang ditetapkan tahun lalu. Tahun ini juga segini. Sekalipun dalam hal inflasi ini sudah mulai ada pembicaraan yang tidak positif ya. Inflasi tinggi itu sudah pasti jelek. Ternyata mulai dipahami publik, dipahami ekonom itu sudah lama, tapi mulai mengemuka bahwa inflasi rendah itu tidak selalu berarti baik. Kalau tinggi pasti jelek. Nah, karena salah satu indikasi dari lemahnya daya beli adalah inflasi yang rendah. Mengapa? Karena berarti kan memang konsumen tidak bisa beli, produsen menurunkan. Tentu ini perlu kajian ya. Sebenarnya ada cara, tapi nanti di kajian lain waktu. Kita lihat dengan inflasi produsen. Kalau inflasi produsen lebih tinggi, berarti produsen mengurangi marginnya. Gitu loh. Misalnya ini. Tetapi intinya inflasi oke lah kita puji, ini termasuk yang lumayan lah, bagus lah ya. Nah nilai tukar diasumsikan 16.100, kemarin diasumsikan 15.000. Dan di tahun 2025 direncanakan lebih rendah lagi, ya paling nggak sama kan. Rencana itu tidak berhasil. Ya, jadi saya kira era Presiden Jokowi nanti kita gambar saja bagaimana nilai tukar. Nilai tukar ini memang terjaga untuk terus-menerus melemah sebenarnya. Meskipun tingkat pelemahannya terkendali. Bukan menguat. Nggak ada menguatnya. Menguat itu harian atau bulanan. Secara tren, waktu beliau memulai ya di kisaran 2014 di kisaran 12.000 ya. Kemudian SBN 10 tahun. SBN itu surat utang pemerintah tuh. Ketika orang punya itu dapat yield. Berapa yield itu selain suku bunga yang tercantum, dikaitkan dengan harga dia beli. Diasumsikan 6,7 APBN 2024 ini. Dan masih kisaran itu malah turun di 2020. Artinya apa? Cukup diberi 6,7 bahkan 6,3. SBN itu dibeli. Sekarang pemerintah tidak optimis. Taruh 7,1. Artinya sudah berniat untuk membayar bunga lebih besar dengan utang baru nanti. Bagian mana yang bisa dibanggakan dalam hal ini? Saya terus terang, saya sebagai pembelajar ekonomi kurang paham bagaimana ini ditafsirkan bagus 7,1. Lalu harga minyak oke 82 masih tetap sesuai. Lifting minyak lagi sekarang 635 dan rencananya akan ditingkatkan di tahun-tahun mendatang. Ternyata sekarang asumsi untuk 2025 cuma 600. Lifting gas sama, ini 1033 tahun ini. Di tahun 2020 rencananya dinaikkan. Ini rencana tahun lalu ya. Sekarang ternyata mau disodorin lebih kecil, meskipun masih R, tergantung DPR nanti. Semacam itu ya. Nah, mari kita lihat dengan asumsi makro yang seperti itu, apa rencananya? Pendapatan rencananya 2.966,9. Di APBN 2024, 2.802. Menurut Outlook-nya bukan Outlook saya ya, Outlook pemerintah sendiri. Itu 2.802, artinya tetap ya. Berarti dari sini naik ke 2.906. Nanti kita lihat gambarnya. Belanja semula di 3.325, setelah berjalan 6 bulan, tiba-tiba nggak tahu pemerintah apa sudah sepersetujuan DPR, itu naikin jadi 3.412. Nah sekarang mau dinaikin lagi menjadi 3.613. Jadi nanti kita akan lihat kenaikan pendapatan ini apakah realistis. Lalu kenaikan belanja seperti itu apakah perlu? Sayangnya kalau pidato presiden hanya ngantar. Nanti kita tunggu pidatonya Sri Mulyani. Kita tunggu dokumennya besok kalau dipublikasi.
kita plotot satu-satu, kita lihat rincian-rinciannya. Tapi kita lanjut dulu untuk yang umum. Lalu defisit itu 616. Pada waktu ditetapkan, APBN ini merencanakan 522. Nah, dalam perjalanannya dinaikin 609. Tahun depan akan dinaikin 612. Ada 2,53% dari PDB. PDB-nya belum ya. Dengan demikian ada asumsi PDB itu sebesar ini. Gampang ini, 100 bagi ini kali defisit dapat 24.355 triliun. Nah, nampaknya realistis itu kalau tadi asumsi pertumbuhannya tercapai, asumsi inflasinya tercapai, PDB ini tercapai. Bisa buruk, pertumbuhannya tidak tercapai, tapi inflasinya meningkat, hasilnya juga gede. Yang bagus itu ya tercapai dua-duanya. Nah, ini kurang lebih, nanti mari kita lihat. Nah, ini tambahannya. Sebenarnya saya lupa tadi menaruh pendapatan aja ini kalau digambar. Jadi tampak bahwa yang merah ini adalah pendapatan. Pendapatan 2025 ini meningkat cukup tajam ya dibandingkan ini. Artinya pemerintah pasti punya effort. Kita nanti lihat dokumennya ya. Bisa jadi keinginan untuk menaikkan PPN menjadi dari 11 jadi 12 diterapkan, bisa jadi sudah akan terjadi. Sementara belanja juga terus meningkat. Nah, ini mungkin mengakomodasi soal makan siang, bisa juga mengakomodasi beberapa proyek strategis nasional yang terus dilanjut, nanti kita perlu lihat lebih lanjut. Cuma menurut saya, pertama penilaian secara umum, APBN 2025 ini sebenarnya as usual, tidak menunjukkan untuk secara angka besarnya pemerintahan baru. Baik defisit, dan jangan lupa tadi asumsi 5,2, masih jauh dari keinginan 8. Tentu 8 nanti alasannya di tahun kelima. Tapi untuk menuju 8 itu kan harus ada ancang-ancang. Misal seperti itu. Dan ini pun nanti kita akan lihat angka-angkanya. Saya khawatir asumsi pendapatannya itu kurang realistis. Kecuali pajaknya dinaikkan. Kemudian belanjanya mungkin masih akan kurang efektif dan efisien. Harusnya beberapa bisa dipangkas dan seterusnya. Sekurang-kurangnya komentar saya ini mudah-mudahan bisa menjadi bacaan para pembelajar ekonomi untuk melihat pidato yang bersifat normatif tersebut kita kaitkan dengan data-data. Dan saya menilai ya seperti itulah biasanya pidato kenegaraan.